Saya share screen ya. Nah, Udah kelihatan belum? sudah dok, sudah kelihatan dok. Oke. Ya, kita mulai aja ya. Ya dok, langsung aja ya dok ya. Ya, Oh ya, Eh, terima kasih. Pada subuh ini kita akan memulai kuliah subuh yang pematerinya yaitu Dr. Ade Riki Harahap, spesialis bedah saraf, konsultan neovaskular. Eh, yang saya hormati juga hadir Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan, SPS, Ilmu Bedah Umum, eh, Universitas Andalas. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Dr. Ade Riki Harahap, spesialis bedah saraf konsultan neurovaskular, membawakan materi tentang cranial burhol dan craniotomy emergency, indikasi dan teknik. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Dr. Ade. Silakan dokter. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini diberikan suatu materi yang penting buat kita semua ya. Terutama buat residen bedah juga ya. Materi ini berjudul tentang cranial borehole dan craniotomy emergency, indikasi dan teknik. Nggak mau next deh ya. Oh, ya, ya, Oke, udah jalan dokter. ya, udah ya, oke. Nah, jadi craniotomy borehole ya atau trepanasi. Jadi istilah craniotomy borehole ini atau trepanasi ya ini di coding yang lama juga istilah itu trepanasi ya. Nah, mungkin merupakan suatu bentuk prosedur pembedahan yang paling awal yang pernah dilakukan di dunia ini ya. Studi arkeolog ya terhadap tengkorak tulang tengkorak kuno ini yang menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan dengan berbagai cara di beberapa benua berbeda sebelum awal sejarah tertulis dan mengkonfirmasi bahwa banyak pasien yang selamat dari kejadian tersebut. Prosedur ini telah dipraktikkan secara luas sepanjang sejarah kedokteran, ya, khususnya dalam konflik militer dan sejarah menarik dari prosedur ini telah ditinjau secara rinci di tempat lain. Prosedur ini diperluas, disempurnakan, distandarisasi selama Perang Dunia I dan II, serta dalam praktik sipil setelahnya. Dengan hadirnya CT scan ya pada tahun 1970-an, indikasi adanya borehole dengan cepat itu berkurang ya. CT scan itu dengan cepat, non-invasif, memberikan lebih banyak informasi tentang lokasi dan sifat cedera otak dibanding borehole. Maksudnya di sini adalah borehole berdasarkan klinis saja tanpa dengan CT scan. Lokasinya itu dapat berada di kompartemen intraaksial ya dalam otak itu sendiri atau ekstraaksial, baik sebagai hematom epidural ataupun hematom subdural. Nah, tindakan borehole ini dikhususkan pada epidural hematom ya atau hematom subdural ya cuma dua ini. Di mana EDH itu terjadi pada 0,5 hingga 12,3% pasien dengan cedera kepala sedang hingga berat dan SDH pada 12 hingga 18% kasus. Indikasi pasien dengan penurunan GCS ya kurang dari 8 dengan bukti pencitraan hematom ekstradural yang menyebabkan pergeseran garis tengah atau midline shift
dan pupil yang anisokor ipsilateral ketika intervensi bedah saraf yang tepat waktu tidak memungkinkan. Kontraindikasi GCS lebih dari 8 tanpa pencitraan. Maksudnya kecurigaan klinis yang sangat tinggi, misalnya ada patah atau fraktur yang teraba dengan pupil yang ipsilateral di area yang jauh dari pencitraan CT scan, ya. Namun saat ini CT scan harus selalu dilakukan, terutama jika bukan ahli bedah saraf yang mempertimbangkan untuk melakukan prosedur tersebut. Kemudian intervensi bedah saraf tersedia dalam jangka waktu yang wajar. Ya, ini beberapa ilustrasi, ya. Jadi yang gambar A ini, jadi misalnya dengan pupil ya yang anisokor ya sebelah kiri ya melebar midriasis, ya kita curigain dengan adanya lesi epidural ya. Nah, ini sering kita sebutkan juga di laporan jaga ya istilahnya itu herniasi ungkal. Ya, herniasi ungkal ya di mana terjadi pupil yang midriasis ya, dan terjadilah herniasi ungkal ini di mana terjadi hemiparesis ya yang kontralateral. Ya, jadi hemiparesis ini sebenarnya tidak terjadi pada kasus SDH saja ya, namun EDH juga bisa terjadi. Ya, namun sangat kecil kemungkinannya. Yang lebih besar kemungkinan itu pada kasus yang SDH. Nah, sementara gambar yang sebelahnya ini ya, ini menyatakan begini, misalnya pupilnya itu anisokor yang sebelah kanan ya, midriasis, sementara lesinya itu di kiri ya. Dan ini terjadi hemiparesisnya itu yang ipsilateral juga begitu ya. Nah, sehingga ini disebut dengan istilah fenomena Kernohan ya, Kernohan. Jadi ini sangat jarang ya, sangat jarang. Paling kasusnya itu sekitar 15% kasus. Nah, untuk informasi secara umumnya ya, di mana eh, ada tiga yang penting ya secara klinis itu untuk menentukan kita ini bisa melakukan borehole atau tidak, begitu ya. Nah, yang pertama adalah dilatasi unilateral pupil ya, dengan tidak ada sama sekali refleks cahaya atau refleks cahayanya yang menurun. Kemudian ada kontralateral hemiparese ya, itu yang paling sering yang menyatakan adanya kompresi di batang otak yang kita sebut dengan ungkal herniasi. Ya, itu dia. Nah, kemudian eh, jika borehole ini positif, artinya ketika dilakukan tindakan borehole ya itu dijumpain EDH ya, itu sebenarnya itu sebaiknya tetap dilakukan kraniotomi ya, kraniotomi buka yang luas ya, karena tujuan borehole di sini adalah untuk mengurangin kompresi ataupun tekanan di dalam otaknya untuk dalam jangka waktu yang sementara. Jadi ada beberapa titik borehole ya, yang pada umumnya yang pertama itu di nanti ada gambarnya ya. Nanti yang pertama di regio temporal ya, di mana itu nanti sejajar dengan arcus zygoma. Nanti ada gambarnya. Kemudian eh, dilakukan pada borehole misalnya negatif ya, misalnya negatif dilakukan borehole kembali di regio parietal ya. Negatif juga dilakukan regio frontal
Negatif juga dilakukan pada regio posterior fossa atau di daerah dekat cerebellum. Nah, namun ketika itu juga negatif ya, kita melakukan titik borehole di kontralateralnya dengan posisi yang sama ya. Mudah-mudahan pasti dapat ya. Kalau di ipsilateral tidak ada ya, di kontralateral mudah-mudahan pasti dapat. Kalau ada klinis yang disebutkan sebelumnya. Ya, eh, dari 100 pasien trauma ya dengan cedera kepala dengan herniasi tentorium atau kompresi dari batang otak ya. Jadi dilakukan eksplorasi borehole ya seperti yang disebutkan tadi sebelumnya. Nah, ini saya bilang tadi. Itu didapatkan sekitar 56% yang positif ya. Artinya memang sisanya bisa saja juga negatif begitu ya. Nah, ketika borehole ini positif ya artinya ada dijumpai perdarahan ya. Seringnya itu yang pertama itu ya, borehole yang pertama itu ya, sekitar 86% itu ya seringnya pada sisi yang regiotemporal. Kenapa? Karena secara anatomi ya itu temporal itu disitulah jalan dari arteri menia media, pangkal arteri menia media ya sehingga diyakini sekitar 86% tadi ya bahwa akan dapat perdarahan epiduralnya. Nah, ini dia. Ya, ini contohnya. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya, titik yang pertama ini ya, ini kurang lebih ya inilah titik temporal ya. Lobus temporal itu di sini. Kira-kira sejajar telinga ya atau sejajar telinga atau di atas arcus zygoma ya, arcus zygoma. Kurang lebih 1 senti ya 1 sentimeter di atasnya atau 1 sentimeter di atas di depan dari tragus telinga. Itu titik pertama dilakukan borehole. Nah, kalau negatif ya dilanjutkan dengan yang titik kedua ya. Titik kedua ini di regio frontal. Itu kurang lebih di atas sutura koronaria ya, sutura koronaria. Jadi memang ini kan berupa ini ya, diagram ya. Jadi kita harus em, mengira-ngira ya. Artinya kita harus mengikuti insisinya itu menginsisi seperti ini, insisi question mark ya, question mark tanda tanya atau insisi yang tapal kuda ya. Nah, kalau negatif juga kita melakukan borehole di titik yang ketiga di parietal ya. Jadi di parietal itu ada tonjolan ya, tonjolan parietal. Nah, disitulah kita melakukan borehole. Nah, kalau negatif juga ya, kita melakukan titik borehole di belakang ini, di fossa posterior ya, di cerebellum. Nah, kalau negatif juga kita melakukan borehole di kontralateralnya ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kenapa kita mengikuti arah insisi question mark atau tapal kuda ini ya? Karena tindakan borehole itu untuk mendekompresi sementara ya. Ketika ada misalnya ya, contohnya misalnya di daerah kira-kira udah tegak lah. Ini contohnya ada kemungkinan EDH, ternyata positif. Nah, itu langsung dirujuk, ya langsung dirujuk. Atau kalau ada tersedia untuk melakukan kraniotomi ya langsung dilakukan untuk dilanjutkan dengan kraniotomi begitu ya.
Nah, ini juga contoh ya, contoh titiknya. Ya, jadi pada banyak jurnal atau literatur, bahkan textbook-textbook itu banyak tipe-tipe untuk melakukan tindakan borehole ini. Ya, titik-titiknya itu kurang lebih sama seperti mengikuti insisi question mark tadi. Ya, question mark. Jadi patokannya ini tadi. Ya, titik yang pertama itu ya di arcus zygoma, ya di atasnya, nah, itulah regio temporal. Ya, kemudian mengikuti insisi question mark di regio parietal, ya, dan kemudian melanjutkan di regio frontal. Nah, garis eh, lurus ini, ya, bukan yang garis yang putus-putus. Nah, ini adalah garis rambut. Jadi mengikuti sebaiknya itu melakukan titik borehole itu di belakang garis rambut, ya, untuk estetika si pasiennya. Nah, ini tadi titik yang di belakang di fossa posterior. Nah, memang menariknya di fossa posterior ini banyak struktur yang berbahaya ya untuk melakukan tindakan borehole ya. Cuma patokannya ini ya. Jadi di belakang ini ada mastoid, nah, mastoid tip ya, yang huruf M ini ya, itu tonjolan juga. Kemudian ML ini midline, ini garis tengah dari fossa posterior, yaitu nanti kelihatan ada tonjolan namanya protuberantia occipital externa. Nah, jadi memang harus dibuat garis hayal seperti ini ya, supaya kita tidak salah untuk melakukan borehole. Nah, karena kenapa? Kalau nanti sampai salah ya, sampai terkena sinus transversus ini ya, TS ini, wah ini bisa nggak berhenti perdarahannya. Ya, makanya kita harus membuat seperti ini. Ya. Nah, ini beberapa variasi tadi yang saya sebutkan ya. Ini ada juga yang melakukan ya titik borehole-nya seperti ini. Ya. Jadi malah insisi question mark-nya ini lebih ekstrim, dia lebih lebar lagi. Ya, dia sampai ke garis tengah, midline. Ya. Tapi tujuannya sama, untuk mendekompresi sementara. Nah, ini juga variasi dari insisi question mark tadi. Ya. Jadi yang gambar kiri ini, yang gambar pembuluh darah ini, ah, ini yang saya bilang. Ini cabang utama dari arteri menia media. Ya. Cabang arteri menia media ini, ya, dia bercabang ke arah parietal, ya, ke atas ini, dan ke oksipital. Dan satunya lagi adalah cabangnya ke frontal. Makanya kenapa titik-titik borehole tadi itu, nah inilah dasarnya karena secara anatomi posisi dari arteri menia media kalau ruptur, nah itu terjadi EDH. Ya. Nah, gambar yang kanan ini namanya sutura squamosa. Ya, itu batas antara os frontal dengan parietal. Ya, kemudian ini ada sutura coronaria, batas antara os frontal dengan os parietal. Jadi ini penting juga ya secara anatomi kalau kita sudah membuka scalpnya ya itu bisa bisa kelihatan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, jadi eh, contohnya gini ya. Jadi memang harus memakai alat minimal ya, minimal memakai alat konvensional seperti ini, bor tangan itu ya, bor tangan. Jadi
dilakukan contoh misalnya di temporal ya, temporal di borehole satu ya, kemudian misalnya ada dijumpain EDH ya, kemudian kita masukkan paling minimal tuh NGT, NGT bisa ya, NGT bisa dimasukkan, tapi yang ukuran besar, ukuran 18 atau 20 dimasukkan ke dalam lubang borehole kita itu ya, dan nanti itu dia bisa keluar sendiri ya, di dialirkan gitu, jangan di apa ya, jangan di apa namanya, jangan disaksian, jadi dia keluar sendiri, nanti clothingnya itu keluar sendiri, kemudian eh, NGT tadi itu langsung difiksasi, ya, difiksasi dan tetap harus dilanjutkan dengan craniotomy begitu. Ya ini alat yang konvensionalnya ya, yang benar-benar dasar dari untuk craniotomy. Nah, atau menggunakan mata bor ini. Ya, jadi mata bor ini bisa dimodifikasi. Kalau misalnya kita mempunyai ada bor tembok itu ya, bor tembok itu mata dari bor ini namanya perforator itu bisa masuk ke bor tembok yang biasa itu ya. Jadi daripada manual ya mending pakai ini ya. Cuman ini harganya lumayan juga nih ya. Satunya ini sekitar 5 juta ya. Ya memang idealnya dipakai untuk satu pasien satu ya, cuman bisa untuk beberapa kali ya. Ya, jadi dilakukan borehole seperti ini ya, di gambar yang bawah ini kalau memang ada itu ya insisinya nih sedikit aja ya, kurang lebih 2 sampai 3 cm tapi mengikutin insisi question mark tadi ya, atau yang tapal kuda. Ya, kemudian pakai spreader atau retraktor di borehole ya. Kalau positif langsung masukkan NGT tadi. NGT 20 atau 18 kemudian difiksasi rujuk atau langsung dilanjutkan dengan craniotomy seperti itu. Ya, mungkin demikian dari saya, Dr. Fadli. Saya kembalikan ke Dr. Fadli. Mungkin ada rekan-rekan residen yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih Dokter Ade atas materinya. Sangat mencerahkan dok tentang cranial bullhole dan craniotomy emergency, indikasi dan teknik. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab dokter. Izin dokter kepada teman-teman residen yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin Dokter Handika, dipersilakan Dokter Handika bertanya. Terima kasih Dokter Padli. Izin Dokter Ade, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tadi kan sempat dijelaskan apabila ditemukan borehole yang eh, positif, maka sebaiknya tetap dilanjutkan untuk langsung craniotomy dok. Nah, apakah ada kondisi misalnya tertentu yang kita cukup borehole saja atau dan misalnya lagi bila kita lakukan borehole temuannya negatif dok, tidak di udaranya, itu sebaiknya kita gimana dok bila kita mengerjakan eh, tindakan ini nanti di daerah dok. Ya, terima kasih dok. Ya, memang Silakan Dokter Ade. ya, memang kan kalau kita ngomong idealnya agak susah ya. Ya, cuman memang kan di lapangan itu bervariasi kasusnya, ya kan. Nah, memang eh, seperti tadi, kalau misalnya ini ya contoh gambar ini ya. Jadi kan seperti yang disebutkan tadi ya, tindakan borehole ini yang pertama kalau di fasilitas kesehatan itu tidak ada CT scan. Nah, kemudian yang kedua boleh ada CT scan dilakukan tindakan borehole ya. Nah, namun itu sifatnya untuk
menunggu beberapa saat, misalnya tunggu antrian operasi seperti itu. Jadi itu kan nunggu waktu kadang sampai berjam-jam, maka dilakukan tindakan borehole. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau memang klinisnya tadi terbukti, ya memang kita harus sekali lagi harus memastikan klinis ini benar-benar pasiennya itu pasien trauma, ya, sama pasien EDH atau SDH. Ya, kalau memang nanti misalnya tadi dikatakan negatif ya, negatif di yang titik yang pertama ini, ya, dilanjutkan tetap borehole di tempat yang titik kedua, titik ketiga, sampai titik keempat, negatif juga kontralateralnya, ya. Ya saya bilang, ya mudah-mudahan dengan 56% tadi di kontralateralnya itu ada, begitu. Nah, satu lagi, misalnya kalau kayak kasus yang SDH, ya, nah, yang SDH ini kan artinya kita harus menembus duramaternya ya. Menembus duramater baru kelihatan dia eh, ada perdarahannya atau enggak. Nah, cuman untuk yang SDH ini ya khusus untuk yang SDH yang kronik. Nah, di mana SDH kronik ini kan kita harus melakukan diagnostik dengan CT scan dulu begitu ya. Cuma memang ada beberapa jurnal juga ya dapat juga jadi dengan klinis misalnya pasiennya orang tua dengan riwayat trauma udah lebih dari sebulan dengan pupil anisokor, hemiparesis, ya dilakukan borehole, misalnya negatif ya, nah, nggak apa-apa di insisi itunya duramaternya kita pastikan ini ada subdural hematom kroniknya enggak gitu. Kalau memang ada, ya udah pasang selang NGT juga tapi yang ukurannya kecil, ya ukurannya kecil ukuran 10 atau 8, nah itu bisa untuk mendekompresinya. Kalau memang dia kronik SDH. Tapi kalau untuk akur SDH nggak bisa, kita harus melakukan kraniotomi besar, ya, buka besar. Nah, seperti itu, Pak Dokter Andika. Bagaimana Dokter Handika? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Eh, Baik, Dokter, kita lanjutkan ke Terima kasih pertanyaan dok. selanjutnya. Oh, Cukup dokter. Terima kasih dokter Ipan. oh ya, siap Dokter Rika. Eh, Baik dokter, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Sudah ada dua residen yang mengangkat tangan dokter. Mungkin ke Dokter Abror. Silakan bertanya Dokter Abror. Terima kasih Dokter Ipat. Izin Dokter Andi. Izin Ya. dok, izin bertanya untuk eh, pada tindakan kraniotomi Burhol sendiri, apakah ada golden periodnya dok? Maksudnya ini cederanya udah lebih dari 24 jam nih, kalau misalnya kita lakukan tindakan sepertinya tidak akan berefek apa-apa gitu dok. Oh ini masih baru, pasti prognosisnya bagus. Apa ada golden periodnya dok? Terima kasih dokter. Baik, Dokter Ade, mungkin silakan langsung dijawab dokter. Ya. Nah, memang untuk golden period ini ada ya untuk kasus trauma ya baik EDH, SDH atau traumatik ICH ya itu ada golden periodnya. Itu sebaiknya dikerjakan itu kurang dari 8 jam ya, kurang dari 8 jam setelah kejadian ya, setelah kejadian. Nah, kalau dilakukan kurang dari 8 jam ya, tapi melihat GCS juga ya. Kalau dia GCS-nya itu 3 ya juga nggak bisa begitu ya. Nah, cuma kalau GCS-nya itu minimal 8 ya, prognosisnya itu baik ya, prognosisnya baik. Nah, cuma kalau ada delay ya lebih dari 8 jam eh, itu kan kayak saya bilang tadi kompresi dari brainstem itu ya hernia ungkal itu kan dia terus berjalan ya sehingga tindakan kita itu ya
paling enggak untuk mengurangin TIK-nya begitu. Untuk prognosis pasiennya juga kita belum bisa pastikan ya. Nah, namun khusus untuk EDH sama SDH ya, itu prognosis itu juga tergantung GCS-nya. Ya kalau GCS-nya 8 ya kita katakan juga prognosisnya buruk ya. Cuma kalau GCS-nya di atas 8 ya bisa kita katakan prognosisnya itu baik ya untuk EDH dan SDH ya kalau dikerjakan kurang dari 8 jam. Nah, namun kan di lapangan biasanya nggak seperti itu ya. Di UGD aja kadang kita nunggu bisa 3 jam, 4 jam ya. Belum lagi transfer pasiennya dari daerah misalnya ke ke tempat kita gitu. Jadi sangat jarang ya dengan golden period yang kurang dari 8 jam itu dikerjakan, sangat jarang ya. Begitu Dokter Abror. Baik Dokter Ade, Dokter Abror, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Dokter Abror? Sudah cukup, Dokter Rifat. Makasih banyak, Dok. Oke. Baik, baik Dokter Ade, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Mungkin kepada Dokter Feki, silakan bertanya, Dok. Terima kasih Dokter Ade. Izin Dok mau bertanya, untuk di daerah nanti Dok untuk melakukan trepanasi atau burhol ini Dok, apakah ada ketentuan tertentu untuk anestesinya Dok? Dan eh, untuk eh, apakah bisa dilakukan eh, tanpa alat untuk fiksasi kepala yang biasa untuk kraniotomi itu, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Feki. Eh, Dokter Ade mungkin bisa langsung dijawab, Dokter. Ya, memang iya. eh, untuk tindakan borehole ini yaitu bisa dilakukan dengan lokal, lokal anestesi sebenarnya ya, lokal anestesi. Eh, Tanpa general anestesi, tanpa dibius umum ya. Tapi memang sebaiknya kita melakukan tindakan dengan general anestesi ya. Salah satunya untuk merelaksasikan otak pasiennya begitu ya. Nah, kemudian untuk tindakan untuk craniotomy ini yaitu nggak perlu sebenarnya dengan pakai pin, headrest segala macam nggak perlu ya. Dengan membuat bentuk donat seperti biasa untuk memfiksasi kepala itu sudah cukup ya. Kecuali kalau misalnya operasinya itu yang non trauma lah kayak tumor atau apa ya, itu memang harus kita memfiksasi kepalanya benar-benar dengan fix begitu. Ya, jadi sekali lagi borehole ini bisa dengan lokal anestesi ya dengan tetap mengacu pada yang pertama ya GCS pasien juga ya GCS pasien. Kalau pasiennya gelisah ya kita mungkin nggak bisa untuk melakukan lokal anestesi ya, tapi kalau dia dengan GCS 8 ke bawah ya dengan tenang begitu ya bisa. Ya memang tindakan borehole ini emang idealnya malah dilakukan di UGD ya, di UGD idealnya ya. Nah cuma kan kalau kita lihat itu kan nggak mungkin juga dilakukan di UGD ya, ada banyak keluarga pasien, ada pasien-pasien yang lainnya ya, jadi memang sebaiknya ya kalaupun tidak di OK ya ada ruangan tertentu lah untuk melakukan tindakan ini begitu. Hmm, Baik, terima kasih Dokter Ade. Dokter Feki, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dokter? Cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, Dokter, kita lihat ada beberapa residen yang masih ada yang raise hand. Mungkin ke Dokter Afwan Fajri, silakan bertanya, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Fadli. Terima kasih Dokter Ade atas ilmunya pada hari ini. Izin bertanya, Dok. Jika kita menemukan kasus-kasus EDH atau SDH yang kita curigai,
Namun di tempat kita praktek nantinya kita tidak mempunyai fasilitas untuk CT scan, dok. Namun secara klinis kita mencurigai ada satu EDH atau SDH dan kita sudah mendekati pada golden period. Apakah kita boleh langsung melakukan tindakan burhol atau kita harus CT scan terlebih dahulu, dok? Terima kasih, dok. Terima kasih Dokter Fajri. Dokter Ade, silakan langsung dijawab, Dokter. Ya, ya kalau memang kita udah curiga dengan lesi EDH tadi ya, dengan klinis, kemudian ya dengan klinis lah ya dikonfirmasi, kemudian dengan anamnesis misalnya dengan ada lucid interval begitu ya, I- tanpa ada CT scan ya nggak apa-apa langsung aja dilakukan borehole di titik-titik ini ya. Nah namun kayak saya bilang tadi tindakan borehole itu untuk mendekompresi sementara. Nah setelah itu ya harus dikirim atau dirujuk dengan fasilitas bedah sarafnya begitu. Atau kalau mau kayak saya bilang kalau memang ada di ketiga titik ini misalnya eh, positif ya kan, positif satu, positif dua, tiga, ya udah langsung aja lakukan kraniotomi begitu. Gitu. Jadi ya walaupun golden period ini sudah lewat begitu ya. Jadi tetap intinya kita itu untuk mengurangin TIK-nya begitu. Ya. Oh, terima kasih Dokter Ade. Dokter Fajri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih, dok. Hmm. Oke dok, kita lanjutkan ke teman-teman residen yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Dok. Dokter, oh ya, silakan Dokter Rafdi. Ya, terima kasih Dokter Rifat atas kesempatannya. Izin bertanya, Dokter Ade, sebagai dokter bedah, dokter bedah umum, kira-kira apa saja kesulitan yang mungkin akan kita temui untuk melakukan craniotomy Brohl dan apa saja kemungkinan komplikasi yang akan terjadi, Dok, dan gimana cara kita mengatasi komplikasi yang mungkin akan kita temui ketika kita akan melakukan craniotomy Brohl ini, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Dokter Rafdi pertanyaannya. Dokter Ade, silakan dijawab Dokter. Ya, yang pertama peralatan ya. Peralatan itu kita harus mempunyai peralatan yang paling minimal yang standar yang seperti tadi ya. Craniotomy set untuk melakukan tindakan borehole ini ya. Kemudian yang berikutnya itu yang komplikasi yang bisa terjadi itu adalah sewaktu kita melakukan borehole ya, itu bisa saja yang pertama borehole kita itu sampai menembus duramater, ya itu bisa saja terjadi ya. Misalnya kalau pasiennya tulangnya tipis atau anak-anak yang kadang itu kita kan apalagi di temporal ya, temporal itu tulangnya tipis, jadi bisa saja kita menekan melakukan borehole-nya itu dengan tekanan yang kuat ya sehingga sampai nembus ke eh, duramaternya tadi. Nah, kalau terjadi hal tersebut ya, kita pastikan dulu, kita lihat itu sumber darahnya dari mana. Kalau misalnya dari tulang, ya berarti kita harus menutupinya dengan bone wax begitu ya. Nah, bone wax. Nah, cuma ketika kita melakukan tutup dengan bone wax belum juga berhenti ya. Kemungkinan berikutnya itu dari duramaternya ya. Nah, dari duramaternya ini kalau keluar darah, nah ini harus di counter dan counternya itu harus melakukan bipolar dengan bipolar ya. Nggak bisa dengan monopolar. Jadi memang alat itu sangat penting ya untuk melakukan tindakan borehole. Nah, kalau dengan misalnya sudah kita counter di duramaternya ya, namun tidak berhenti juga. Nah, kemungkinan besar berarti perdarahan itu dari cerebralnya
dari cerebral ring. Dan cerebral itu kadang kita blind ya, karena borehole ini kan kecil ya, kurang lebih itu 2 2 sampai 3 senti cuma lubangnya. Jadi kecil. Jadi memang eh, kita memerlukan bipolar yang lebih kecil dan suction juga yang lebih kecil begitu untuk melihat mengekspos di mana perdarahan yang terjadi. Nah, kalau juga nggak berhenti ya, itu langsung kita tutup aja ya, kita tutup ya, eh, kulitnya ditutup, ya udah langsung ditampon ya. Artinya seperti dibalut tekan begitu. Dan kalau memang nggak ada CT scan ya langsung rujuk aja, ya, langsung rujuk yang ada fasilitas bedah sarafnya begitu. Ya, jadi memang komplikasi ataupun resiko dari borehole ini memang kelihatannya simpel ya, namun efeknya itu sangat berbahaya begitu ya. Oke, demikian. Terima kasih Dokter Ade, Dokter Rafdi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Hmm, Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman residen lain yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Dok. Dokter Ari Reza, silakan Dokter Ari Reza. Dok, sebelumnya itu udah dijelaskan untuk mekanisme terjadinya eh, apa presentasi klinis dari miosis pada mata itu sendiri kan kita lihatnya ada dari hernia ungkal dengan hernia kor Kernohen kan dok. Eh, jadi sementara klinis dari pasien itu kan kedua-duanya berbeda. Yang satu miosisnya di ipsilateral, sementara yang satu lagi itu di kontralateral. Eh, Bagaimana yang sebaiknya kita lakukan untuk dari persentase melakukan tindakan klinisnya dok, kita melakukan itu di yang sisi miosis sisi miosis di ipsilateralnya atau yang di kontralateral yang kita lakukan pertama kalau dari persentase jumlah kasus dok. Terima kasih Dokter Ari Reza. Silakan Dokter Ade. Ya, jadi eh, tetap yang pertama itu dari pupilnya yang midriasis ipsilateral ya, karena secara klinis pupil ini kan dekat dengan eh, batang otak ya, perjalanan saraf nervus nervus tiganya itu dekat dengan batang otak ya, jadi kita melakukan tetap titik borehole ini di ipsilateral daripada pupil yang midriasis tadi. Nah, kalau memang negatif ya berarti kita melakukan kontralateralnya begitu. Ya, memang kayak saya bilang memang Kernohan syndrome ini sangat sangat jarang ya. Paling saya nemukan selama di M Jamil baru dua. Ya, jadi memang sangat jarang terjadi begitu. Ya. Intinya tetap yang pupilnya ya, pupil yang midriasis. Nah, di situ kita melakukan titik-titik borehole. Walaupun negatif ya kontralateralnya begitu. Ya. Baik Terima dok, kasih terima Dokter kasih. Ade. Dokter Ari Reza, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dok? Cukup dokter Fadli. Terima kasih Dokter. Kepada teman-teman residen, apakah ada yang ingin bertanya? Eh, Jika tidak ada, mungkin kita lihat terima kasih juga atas kehadirannya kepada Dokter Daan Kamri, spesialis bedah subspesialis bedah onkologi konsultan, juga hadir SPS ilmu bedah, Dokter Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan. Terima kasih juga kepada Dokter Hendra Herizal, spesialis bedah subspesialis bedah onkologi konsultan. Mungkin ada sepatah dua patah kata kepada Dokter eh, Daan atau Dokter Rizky. Kami persilahkan dok. Dari saya nggak ada, Dokter Fadli. Terima kasih, Dokter Ade.
ilmunya pada pagi hari ini. Menarik sekali topik yang disampaikan. Nah, mungkin itu aja Dr. Fadli. Dr. Fadli juga bagus ini sebagai moderator. Ya. Terima kasih Dr. Fadli, Dr. Ade, dan Pak SPS. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Daan. Mungkin untuk Dokter Rizky Rahmadian, silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fadli ya, Waalaikumsalam. ini ya memimpin acara pada hari ini, dan ya bersama-sama tentu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ade yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Saya rasa kuliahnya bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Rekan-rekan residen mungkin ada hal-hal yang belum begitu dipahami selama stase di bedah saraf. Nah, mungkin pagi ini momennya lah ya untuk bisa lebih memahami dan bisa berkomunikasi langsung, menanyakan hal-hal yang tidak begitu dipahami selama ini. Dan mudah-mudahan ya saya rasa akan sangat bermanfaat sekali ya dengan di prakteknya nanti ya. Mungkin akan besar sekali peluang menghadapi hal-hal yang seperti ini ya yang akan dihadapi, karena kasus cedera kepala ini sangat banyak sekali. Bisa kita lihat di laporan jaga kita hampir 50-60% kasusnya adalah bedah saraf ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kasusnya sangat banyak, dan di daerah akan besar kemungkinan menghadapi hal ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa memberikan pencerahan ya untuk prakteknya nanti, dan bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan tindakan murhol ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ade yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rizky atas penutupannya. Terima kasih banyak Dokter Ade Riki Harahap, spesialis bedah saraf, konsultan neurovaskular, sangat mencerahkan. Mungkin masih ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Mungkin nanti ketika bertemu dengan Dokter Ade bisa kita lanjutkan beberapa pertanyaan agar nanti suatu saat apabila kita mendapatkan suatu keadaan yang kita melakukan tindakan craniotomy burhol atau craniotomy emergency ini, kita bisa melakukannya dengan baik, dan jika ada komplikasi kita dapat menata laksananya dengan baik juga. Terima kasih Dokter Ade Riki Harahap sekali lagi atas ilmunya, sangat mencerahkan sekali. Mungkin kuliah subuh hari ini kita sempatkan sampai di sini. Mungkin untuk terakhir Dokter Ade, apa ada kesimpulan atau suatu ini untuk kita teman-teman residen dokter untuk penutupan dokter? Ya, ya sekali lagi terima kasih ya kesempatannya yang diberikan untuk memberikan materi kuliah ini ya. Dan saya berharap ya, mungkin tadi Dokter Rizky juga udah bilang ya, di mana kasus pasien bedah saraf ini juga ya banyak ya, banyak. Jadi kita itu harus aware ya, aware dengan pasien yang trauma ini dengan cukup banyak ya. Dan saya berharap kalian bisa paham ya, paham dan mengerti dan bisa menerapkannya nanti ya suatu saat ya, kita nggak tahu dimanapun kapanpun ya. Dan paling tidak itu mengetahui teori ini ya, karena ini eh, teori yang sebenarnya simple cuman ribet begitu ya. Kelihatannya aja simple cuman ketika dilakukan itu rumit sebenarnya ya. Tapi kita harus bisa melakukan titik-titik borehole ini ya. Nah, mungkin demikian Dokter Fadli. Baik Dokter Ade, terima kasih. Eh, Mungkin sampai di sini kuliah subuh kita hari ini. Terima kasih kepada Dokter Ade Riki Harahap atas kuliah subuhnya. Terima kasih juga kepada Dokter Rizky Rahmadian, Dokter Daan Kamri, Dokter Hendra Herizal, dan kepada semua teman-teman residen yang telah hadir pada kuliah subuh ini. Sekian kuliah subuh hari ini. Terima kasih. Saya tutup kuliah subuh ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. ya, makasih dok. Ya, terima kasih Dr. Ade, Dr. Rizky, Dr. Hendra, semuanya, Dr. Fadli.